Siap? Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Adakah yang tidak hadir hari ini? Baiklah, sekarang buka bukunya ya. Kita buka tentang materi gaya dan gerak. Apa ada yang udah tahu apa itu gaya dan gerak? Gaya merupakan dorongan atau tarikan. Contoh gerakan dorongan itu kayak memukul bola, menutup pintu, menendang bola. Dan contoh gerakan tarikan itu kayak kita narik mobil-mobilan, membuka pintu, dan menarik gerobak. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya itu ada faktor gravitasi bumi dan faktor dorongan atau tarikan. Contoh dari faktor gravitasi bumi itu kayak kita ngelihat buah mangga jatuh, dan contoh dari dorongan atau tarikan kayak membuka dan menutup pintu. Nah, macam-macam gaya itu ada 5. Gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Kemudian contoh dari gaya otot sendiri yaitu seperti kita mendorong meja. Nah, maka kita akan mengeluarkan gaya yang namanya gaya otot. Kemudian gaya gesek, ketika kita naik sepeda kemudian kita mengerem, maka kita akan menghasilkan gaya yang namanya gaya gesek. Kemudian gaya magnet, ketika magnet dihubungkan dengan aku, terjadilah tarik menarik, maka itu disebutkan gaya magnet. Kemudian ada gaya gravitasi, itu seperti buah yang jatuh dari pohonnya. Kemudian terakhir itu gaya listrik. Gaya listrik itu seperti kipas atau televisi yang terhubung dengan aliran listrik, disebutlah gaya listrik. Pengaruh gaya terhadap benda itu ada gaya mempengaruhi benda dia menjadi bergerak, gaya mempengaruhi kecepatan gerak benda, gaya mengubah arah gerak benda, gaya mempengaruhi bentuk benda, gaya mempengaruhi keadaan benda dalam air. Contohnya, dari gaya mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Meja atau kursi dapat berpindah jika kita dorong atau tarik. Nah, itu terjadilah gaya yang mempengaruhi dia menjadi bergerak. Kemudian ada gaya mengubah kecepatan gerak benda. Contohnya itu kayak mobil yang didorong oleh 3 orang akan lebih cepat berjalan daripada yang didorong oleh 1 orang. Itu disebut gaya mempengaruhi kecepatan gerak benda. Gaya mengubah arah gerak benda itu ada 2. Yang satu gaya sentuh dan yang kedua gaya gerak tak sentuh. Gaya sentuh itu apa? Gaya sentuh itu gaya yang timbul karena gaya langsung bersentuhan dengan benda. Contohnya kayak gaya pegas, gaya gesek. Nah, contoh gaya yang tak sentuh itu gaya yang timbul walaupun gaya tidak bersentuhan dengan benda. Contohnya kayak apa? Kayak gaya gravitasi, gaya listrik. Ada juga gaya yang mempengaruhi bentuk benda. Contohnya kayak telur yang jatuh ke tanah itu kan pecah. Nah, telur yang pecah itu tidak seperti bentuk telur yang semula, maka disebutlah gaya mempengaruhi bentuk benda. Nah, yang terakhir itu pengaruh gaya terhadap keadaan benda dalam air. Contohnya apa? Contohnya itu seperti gaya yang ditekan ke atas lebih besar dari berat benda, maka benda akan terapung. Contohnya kayak batu apung, kayak botol mineral. Baiklah anak-anak, ibu ada video sedikit buat kalian, silahkan disimak ya. Kemudian nanti ibu akan memberikan contoh soal. Nah, setelah itu ibu akan memberikan soal. Nah, kalian kerjakan secara berkelompok. Ibu bagi kelompoknya menjadi 5 orang ya. Gaya dan gerak. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Anak-anak, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai gaya dan gerak. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kalian tahu apa itu gaya dan gerak? Tidak tahu, Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu akan jelaskan.
Kalian perhatikan ya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kegiatan yang kita lakukan berhubungan dengan gaya dan gerak. Contoh, saat kita membuka atau menutup pintu. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Gaya dapat mengubah posisi dan arah gerak benda. Gaya juga dapat menyebabkan gerak benda semakin cepat, semakin lambat, atau berhenti. Besar kecilnya pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda dapat kita ketahui melalui pengamatan model jungkat-jungkit dan ketapel. Jungkat-jungkit. Papan jungkat-jungkit memiliki titik tumpu yang berada di tengah. Kemampuan jungkat-jungkit untuk bergerak naik dan turun bergantung pada besar beban yang diberikan dan jarak beban dari titik tumpu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Satu benda yang ditempatkan di setiap ujung akan memiliki berat yang sama, sehingga jungkat-jungkit dalam keadaan seimbang. Jika sebuah beban ditempatkan di ujung dan di tengah masing-masing bagian jungkat-jungkit, maka benda yang berada di ujung akan lebih berat daripada benda yang ditempatkan di tengah salah satu sisi jungkat-jungkit. Jika pada bagian tengah jungkat-jungkit tersebut ditambahkan satu buah beban lagi, maka jungkat-jungkit itu dapat menjadi seimbang, karena besarnya gaya pada kedua sisi sama. Jika satu sisi diberikan satu beban dan sisi lain dijatuhkan beban lainnya, maka gaya yang terdapat pada kedua sisi tidak akan sama, karena gaya pada benda yang dijatuhkan akan lebih besar daripada benda yang diam. Jika benda yang kita jatuhkan lebih besar lagi, maka gaya yang diberikan pada jungkat-jungkit akan semakin besar, sehingga benda pada sisi lain yang diam dapat terpental. Ketapel. Ketapel merupakan alat yang digunakan untuk melontarkan batu. Prinsip kerja ketapel sama dengan prinsip kerja pegas. Dengan prinsip kerja tersebut, ketapel dapat melontarkan kerikil dengan kencang. Saat menarik ketapel, kita memberikan gaya otot pada karet sehingga karet akan memanjang. Pada karet terjadi gaya pegas. Gaya pegas pada karet sebanding dengan gaya otot yang diberikan. Saat ketapel dilepaskan, karet akan memendek. Gaya pegas pada karet akan membuat batu yang berada dalam kalep akan terlontar. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham apa itu gaya dan gerak? Sudah, Bu Guru. Bagus sekali. Kalau begitu, sampai bertemu lagi pada bab berikutnya ya. Nah, Ibu tunggu 15 menit. Nah, nanti jawabannya dikumpul per kelompok. Nah, ini Ibu anggap sebagai nilai tugas ya. Kemudian ini Ibu ada tugas di rumah, dikerjakan. Minggu depan kita koreksi bareng-bareng. Baiklah anak-anak, setelah mengikuti pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu di minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.